berdiam diri. Khalwat kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu bertapa. Tapi bertapanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi Allah Musa ada seorang hamba itu yang pengen ibadah terus kepada Allah. Kepingin menjauh dari manusia, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun ibadah. Karena umur mereka para anbiya terdahulu dan umat-umatnya umurnya panjang-panjang, tidak seperti umur kita yang baina sitin wa sab'in, antara 60 atau 70 tahun. Sehingga setelah beribadah ratusan tahun wafat. Ketika wafat Allah katakan kepada para malaikatnya, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatku, karena aku kasihan. Sehingga dia menuntut, komplain sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ibadah kepadamu ratusan tahun di dunia, sekarang kau masukkan aku ke dalam surgamu cuman karena kau kasihan aja kepadaku, ya Allah. Kemana itu ibadahku ratusan tahun? Allah murka. Makanya Bapak nanti kalau sudah di akhirat Allah katakan, oh ini Pak masuk surga karena rahmatku, sudah tidak usah komplain. Walaupun Anda pernah sedekah semiliar ke Pondok Al-Bahjah, tidak usah diungkit-ungkit. Bersyukur kepada Allah, Anda dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada apa-apanya. Kita dibanding nikmat Allah tidak ada, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Ternyata Allah katakan kepada malaikatnya, coba ambil satu matanya. Hamba yang ibadah ratusan tahun ini zaman Nabi Allah Musa AS, ambil satu matanya dan timbang dengan amal ibadahnya ratusan tahun. Ternyata lebih berat nikmat satu mata dibanding amal ibadah selama ratusan tahun. Artinya ibadah kita tidak bisa menggantikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman ibadah ini yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita, jauh. Seandainya kita jadikan waktu kita 24 jam untuk ibadah, tidak cukup untuk mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan dalam kitab ini An-Nafahat Ar-Ramadhaniyah, Allahu wal la'ib. Karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita banyak berangan-angan, banyak bermain-main, bersenda gurau. Guyonan itu boleh ya, guyonan secukupnya. Kalau guyon sampai menghilangkan waktu, sampai lupa waktu, itu yang tidak boleh. Kata beliau Habib Muhammad Al-Haddar, dua hal yang kalian tidak ciptakan untuk itu. Apa itu? Guyonan ya, berfoya-foya. Allahu wal la'ib. Guyonan sama Allahu itu permainan atau bermain yang bisa menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyukal ma'sum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, lastu min dadin waladdadu minni bisyai'in. Aku bukan dari tipe orang yang banyak bersenda gurau. Kata Nabi Muhammad itu bukan tipe orang yang banyak bersenda gurau. Kalau bersenda gurau yang secukupnya untuk menghibur adalah hal yang baik. Nabi pernah menghibur, ada seorang nenek sudah tua, sudah keriput semua wajahnya, kulitnya sudah keriput, datang di hadapan Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, apakah ada ahli jannah sepertiku, dan apakah pantas aku masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Nabi Muhammad? Tidak ada orang tua sepertimu masuk surga. Tidak ada orang tua sepertimu masuk surga. Nangis neneknya. Nenek ini dengar kata Nabi Muhammad SAW, nangis. Artinya Nabi ngajak bersenda gurau sebenarnya. Kemudian Nabi berikan kabar gembira, jangan nangis dulu. Maksud anak, nanti orang yang masuk surga itu tidak ada orang keriput. Seandainya anda hidup di dunia sampai keriput, nanti masuk surga bisa jadi ganteng lagi, bisa jadi muda lagi. Yang ibu-ibu juga seperti itu. Sekarang keriput, nanti masuk surga bisa jadi cantik lagi. Jadi tidak ada orang keriput di surga. Sehingga nenek itu pun menjadi gembira. Sendagurau Nabi Muhammad SAW. Di rumah pun Nabi bersendagurau dengan istrinya, tapi tidak kelewat batas. Yang tidak boleh di sini larangan adalah yang kelewat batas. Yang kemarin disinggung berbicara hal yang bohong agar orang yang ada di hadapannya semua ketawa, melawak. Itu berlebihan, itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sannalaka qiyam hadzal syahr. Kata Nabi Muhammad, kata beliau Muhammad Al-Haddar, telah disunahkan kalian itu di bulan ini untuk memperbanyak ibadah, menghidupkan bulan ini dengan ibadah. Wa i'tikaf kullil ashr, dan i'tikaf di 10 terakhir, memperbanyak i'tikaf di 10
terakhir bulan Ramadan. Iktikaf dari awal juga lebih bagus, lebih mulia. Wa mudarasatul Quran fi syahril karim, dan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Fagtanimil fursah, maka gunakan waktu kalian dengan sebaik-baik mungkin, dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Kalau kita manusia tidak boleh bersumpah selain dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh bersumpah dengan hal-hal yang lainnya kecuali Allah boleh bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki, seperti wal asr, ada wadduha, demi waktu duha. Banyak sumpah-sumpah yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Kalau kita dengan menggunakan lafzul jalalah, wallahi, billahi, atau tallahi, kemarin juga sudah kita singgung, jangan bermain-main dengan sumpah. Faghtanimil fursah, gunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin. Jangan sampai waktu yang telah kalian lewati itu ternyata kosong, tidak ada ibadahnya. Anggapannya nanti di akhirat itu waktu kita yang kemarin-kemarin itu bagaikan loker-loker, ya. Apa loker itu? Kotak-kotak lemari. Kalau kita punya lemari kotak-kotak kecil, itu anggap waktu kita. Nanti ketika kita ingin melihat amal ibadah kita buka loker yang pertama, kosong. Artinya apa? Ketika hari itu kita tidak isi hari itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti buka yang kedua, kosong juga. Yang ketiga juga kosong. Karena apa? Semuanya kita lewati tanpa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita sibuk ngurusi dunia, sibuk dengan wallahu wal laib, senda gurau, kemudian tertipu dengan dunia ini. Fa innaha tamurru marras sahab, karena kesempatan itu berjalan seperti jalannya angin, seperti jalannya awan, tidak bakal kembali lagi. Kesempatan saat ini kita sehat, maka gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha sebisa mungkin. Kemudian namanya manusia kita kadang-kadang semangat ibadah, kadang-kadang semangat sholat tarawihnya, kadang-kadang males. Kalau di Yaman itu Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu sholat tarawih sampai 5 kali dalam sehari. 5 kali. Bayangkan 20 rakaat kali 5 sudah 100 rakaat Pak tarawihnya. Witirnya berapa witirnya? 3 kali 5 15. 15 itu kalau beliau witirnya 3 rakaat. Kalau witirnya per salat witir 11 rakaat gimana? Berkali-kali berarti. Banyak ratusan rakaat. Mereka orang-orang soleh sangat gemar dengan ibadah dan melawan hawa nafsu. Memang berat, musuh terberat kita adalah hawa nafsu kita. Kadang-kadang pagi semangat, nanti malam harus semangat ngajinya. Habis tarawih di masjid langsung berangkat ke majelis. Giliran sudah buka, makannya terlalu banyak, perut penuh, lemas, lesu, akhirnya berbaring di kasur, ya ndak tarawih, ya ndak hadir majelis. Itu penyakitnya manusia, ya.